Bali merupakan salah satu pulau terindah kedua di dunia yang dimiliki Indonesia dengan luas 5.780,06 km persegi yang dihuni oleh 4.225.384 juta populasi penduduk. Selain itu, Bali merupakan tujuan wisata dunia karena keindahan alam dan keberagaman yang dimiliki Bali. Tidak hanya itu, Bali juga mendapat julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Tidak salah Bali mendapat julukan Pulau Seribu Pura karena begitu banyaknya pura yang ada di Bali. Pura yang akan kita bahas di episode kali ini adalah Pura Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang berdiri megah di atas lahan seluas 15 hektar di wilayah Desa Pekraman Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pura Dalam Balingkang seolah-olah dikelilingi oleh tembok yang terdiri dari gugusan perbukitan yang melingkari kawah Gunung Batur yang terletak di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Di samping itu juga dikelilingi oleh sungai yang mengitari areal Pura Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terdiri dari 3 bagian, yakni Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala atau Jeroan. Untuk memasuki area pura, pertama kita melewati Pura Saraswati, berjalan menuruni anak tangga, melewati jembatan kecil. Kita akan sampai di Pura Tanggun Titi. Setelah menaiki anak tangga, kita akan disambut oleh 2 pohon cemara yang sudah berusia ratusan tahun dan terdapat pelinggih di bawahnya. Untuk memasuki bagian Madya Mandala, kita melewati Candi Bentar Megah. Di bagian Madya Mandala ini terdapat Balai Gong, Jero Kawanan, Jero Kanginan, Paruman Agung, dan yang paling unik adalah pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar yang bernuansa kebudayaan Tionghoa dengan ciri khas warna merah. Sedangkan di Utama Mandala terdapat Balai Agung Saketiang 16, 24, dan 30. Terdapat Meru mulai dari tumpang 1 sampai 11. Gedong dalam linggih Ide Betara Dalam Balingkang, linggih Pratiwi, Pura Lumbung. Akan tetapi tidak sembarang orang bisa masuk ke bagian Utama Mandala ini karena kesakralan Utama Mandala. Mengenai sejarah Pura Dalam Balingkang atau keberadaan Pura Dalam Balingkang sudah termuat dalam Purana Pura Dalam Balingkang, di mana dibuat pada tahun 2008 oleh Banu Penyungsung atau Kemampuan Pura Dalam Balingkang. Adapun isi daripada Purana Pura Dalam Balingkang itu yaitu, pada saat dahulu kala seorang maharaja yang memerintah Bali, beliau bergelar Sri Haji Jaya Pangus Arkaja Jaya Lancana, dan beliau memiliki keraton di Panarajon, yaitu di sekitar Pura Puncak Penulisan. Pada saat beliau memerintah
di Panarajon beliau memiliki seorang permaisuri yang bernama Dewi Danu, yang beliau juga bergelar Sri Prameswari Indu Jaketana. Nah, pada saat beliau memerintah juga memiliki 2 orang penasehat kerajaan, yaitu yang pertama dari aliran Siwa, ya beliau disebut dengan Empu Siwa Gandu, dan dari aliran Buddha beliau disebut dengan Empu Lim. Nah, Empu Lim ini memiliki seorang dayang, atau istilah Bali kita mengenal dengan pengayah, wanita cantik disebutkan dari negeri Cina. Beliau bernama Kang Chingwi. Karena Kang Chingwi kemungkinan hidup di dalam kehidupan lingkungan kerajaan, akhirnya lama-kelamaan ada keinginan Maharaja memperistri Kang Chingwi. Nah, akhirnya pada kabar ini atau isu Maharaja ingin menikahi Kang Chingwi didengarlah oleh Empu Siwa Gandu, dan beliau Empu Siwa Gandu tidak merestui pernikahan terjadi karena berdasarkan perbedaan budaya, perbedaan kepercayaan pada saat itu. Namun karena saking kukuhnya kukuhnya keinginan beliau Maharaja untuk memperistri Kang Chingwi, akhirnya terjadilah pernikahan itu, dan Kang Chingwi dinikahi oleh Maharaja Haji Jaya Pangus, dan Empu Siwa Gandu diasingkan dari kerajaan. Setelah terjadinya pernikahan itu, Empu Siwa Gandu diasingkan dari kerajaan, disebutkan bahwa menuju ke bawah ke lereng Gunung Batur. Nah, karena Empu Siwa Gandu oleh keinginan raja seperti itu, akhirnya Empu Siwa Gandu murka dan mengadakan tapa berata menginginkan kerajaan Maharaja Jaya Pangus yang di Panarajon hancur. Akhirnya saking kusuknya tapa Empu Siwa Gandu, akhirnya terjadilah bencana di kerajaan Panarajon, yaitu disebutkan bahwa ada angin hujan selama 1 bulan 7 hari. Nah, akhirnya karena keraton beliau yang di Panarajon telah tertimpa musibah, tertimpa bencana alam, akhirnya beliau diiringi oleh beberapa pengikut beserta kedua istri beliau menuju ke tempat ini, yaitu Pura Dalam Balingkang. Akhirnya beliau disinilah membuat suatu keraton kembali, di mana keraton beliau sudah disebut dengan nama Dalam Balingkang. Adapun Kang Chingwi setelah diperistri oleh atau dinikahi oleh Sri Haji Jaya Pangus, beliau juga memiliki gelar yang bernama Sri Mahadewi Sasangkaja Cihna. Nah, akhirnya beliau membangun kerajaan di sini kembali dengan nama Dalam Balingkang. Adapun nama Dalam ini diambil dari nama tempat ini, disebutkan bahwa dahulunya bernama Kuta Dalam Jongles, dan nama Bali disebut diambil dari beliau Maharaja Haji Jaya Pangus waktu itu memerintah Bali Dwipa, dan Kang ini diambil dari marga istri beliau. Akhirnya menjadilah Dalam Balingkang. Lama kelamaan bekas kerajaan beliau yang di Dalam Balingkang dijadikanlah pura untuk menghormati Maharaja Sri Haji Jaya Pangus dan menghormati beliau Kang Chingwi yang telah diperdewa dan berstanalah di Pura Dalam Balingkang ini. Gedong Linggih Ratu Ayu Mas Bandar terletak di Madya Mandala, tepatnya di pojok kanan setelah melewati Candi Bentar. Gedong ini merupakan istana dari Sri Mahadewi Sasangkaja Cihna. Beliau merupakan istri dari Baginda Raja. Beliau adalah putri keturunan Cina. Maka tidak heran nuansa kebudayaan Cina di areal Pelinggih ini sangat kental. Begitu bersejarahnya Pura Dalam Balingkang ini. Jadi, kita sebagai generasi penerus hendaknya menjaga dan melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah seperti Pura Dalam Balingkang ini.
Sariputra Rupam Shunyam Shunyata